Sobat MG Channel, ketemu lagi di channel hiburan informatif dan menarik MG Channel. Percayalah bahwa semua makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa pasti akan mati, termasuk energi besar di alam semesta ini guys, matahari. Pusat tata surya tersebut diprediksi akan mati sekitar 7 hingga 8 miliar tahun dari sekarang. Memang masih lama sih, kamu aja mungkin gak bisa melihat proses kematiannya bakalan seperti apa. Tapi kalau matahari mati, kira-kira apa ya yang akan terjadi pada bumi dan seisinya? Penasaran kan? Yuk simak video MG Channel berikut ini. Tapi sebelum kita mulai videonya, untuk kamu yang belum subscribe dulu dong. Dan like, lalu nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu gak pernah ketinggalan informasi terupdate dari MG Channel. 1. Sebelum mati, matahari akan menjadi bintang merah raksasa. Layaknya bintang lain, matahari yang mati akan menyusut menjadi nebula atau bintang putih kerdil yang ukurannya lebih kecil dari bumi. Namun bukan fase itu yang harus kita khawatirkan guys. Sebelum menyusut, matahari akan memuai dan membuatnya menjadi bintang merah raksasa. Massa gas dan debu yang dikeluarkannya sebelum mati akan membentuk selubung di luar angkasa. Selubung ini sangat besar dan bahkan bisa mencapai setengah massa bintang tersebut. Nah, dalam tahap ini, matahari seakan sedang menghabiskan baterainya dan dia akan menjadi sangat berbahaya bagi planet yang mengitarinya. Merkurius hingga Mars akan masuk ke dalam selubung api tersebut. Benar, bumi juga dilahap oleh si bintang merah raksasa ini. Lalu, apa ya yang akan terjadi selanjutnya? Kalau sudah ditelan matahari, suhu bumi akan sangat panas dan lautan menguap. Fase matahari berubah menjadi bintang merah raksasa terjadi setidaknya selama 5 juta tahun guys. Di waktu tersebut, bumi yang telah masuk ke dalam selubung matahari akan semakin kacau. Suhunya menjadi sangat panas dan bisa membuat kulit makhluk hidup terbakar. Lautan akan menguap menjadi hidrogen dan oksigen saking panasnya. Dan lambat laun, air di bumi pun habis dan kehidupan manusia akan semakin sulit. Atmosfer akan menebal dan dipenuhi oleh kedua komponen dari lautan tersebut. Strukturnya berubah hingga bumi mirip seperti Venus. Nah, di tahap ini, bumi sudah tidak layak lagi untuk ditinggali. Manusia kemungkinan besar akan mati, kecuali kalau teknologi sudah super maju. Kita mungkin bisa pindah ke planet lain. 3. Pluto adalah planet yang paling mungkin untuk ditinggali. Satu planet yang sedang disiapkan untuk menjadi habitat kedua manusia adalah Mars. Namun ketika matahari berubah menjadi bintang merah raksasa, maka Mars juga jadi planet yang tidak layak untuk ditinggali lagi guys, karena masuk ke dalam selubung. Planet yang paling mungkin untuk menjadi tempat singgah adalah Pluto. Sebenarnya Neptunus pun bisa, tapi suhunya akan terlalu panas, sehingga sangat beresiko. Selain Pluto, asteroid dan komet yang terletak di sekitarnya juga bisa ditinggali manusia dengan segala keterbatasan dan resikonya. Walaupun begitu, untuk mencapai planet tersebut, kita harus menempuh perjalanan sekitar 9 hingga 12 tahun lamanya. Wah, gimana guys? Kamu udah siap nggak dengan ini? 4. Jutaan tahun berikutnya, matahari akan berubah menjadi bintang kerdil yang kehilangan kekuatannya. Setelah membara dan membuat tata surya menjadi tempat yang sangat panas di alam semesta, matahari perlahan akan menjadi bintang kerdil. Ukurannya menyusut hingga menjadi lebih kecil daripada bumi. Ini terjadi karena helium berubah menjadi karbon dan oksigen, serta kehilangan massanya. Inti matahari akan berubah menjadi bintang kerdil. Semua selubung yang menyelimutinya pun akan terisap ke dalamnya. Ketika itu terjadi, bakalan ada perubahan suhu yang drastis di tata surya, dari panas menjadi dingin. Walaupun begitu, butuh waktu jutaan tahun juga untuk bintang merah raksasa ini menjadi bintang kerdil. Tapi tetap ngeri ya. 5.
5. Ketika cahaya matahari padam, bumi menjadi gelap. Katakanlah kita tetap tinggal di bumi dan berhasil melewati fase bintang merah raksasa hingga menjadi bintang kerdil. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Padamnya cahaya matahari baru akan kita sadari setelah 8,5 menit. Mengingat itulah waktu yang dibutuhkan bagi sinar untuk bisa sampai ke bumi. Setelah itu, bumi akan benar-benar gelap seperti sedang mati listrik. Sedangkan untuk wilayah yang sedang mengalami malam hari, bulan akan menghilang secara tiba-tiba karena tidak ada cahaya matahari yang dipantulkan. Untungnya, kita tetap bisa melihat cahaya bintang. Tapi apakah cukup dengan hanya itu? Suhu bumi akan semakin dingin hingga membeku. Cahaya matahari membuat kehidupan di bumi ini tetap ada, guys. Tapi ketika cahaya itu hilang, planet akan membeku secara bertahap. Sebab bumi memiliki simpanan panas dari bagian intinya. Namun, tak lama setelah panas itu hilang, lautan dan semua perairan di bumi akan membeku. Suhu menjadi semakin dingin, dan kabar buruknya lagi, hanya dalam beberapa hari akan banyak tumbuhan yang mati karena tidak bisa melakukan fotosintesis. Suhu rata-rata bumi akan jatuh menjadi 0 derajat Celcius dalam seminggu hingga minus 65 derajat Celcius dalam 1 tahun. Permukaan bumi dan lautan akan ditutup oleh es. Namun, air di dalamnya akan tetap berada dalam bentuk cairan. 7. Perubahan ekstrim lainnya setelah bumi membeku. Tumbuhan akan mati, disusul oleh hewan dan terakhir manusia tidak akan bisa bertahan. Setelah ratusan hingga ribuan tahun, suhu terus menurun hingga atmosfer membeku. Batuan es dari atmosfer akan berjatuhan ke bumi. Atmosfer yang berlubang akan membuat manusia terpapar oleh radiasi kosmik yang berbahaya untuk tubuh. Planet-planet di tata surya kehilangan arah orbitnya sehingga mereka akan melayang-layang di ruang hampa. Nah guys, itu dia 7 kondisi bumi jika matahari mati. Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa ya share ke teman-teman kamu agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa guys di video-video versi MG Channel berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan dengan subscribe, kalian support channel ini untuk upload video hampir setiap hari.